9 Agustus 2023 melahir anak kami kembar dengan nama Lam Agatha Putri Hartayudana dan Vi Agatha Putri Hartayudana dengan berat badan 2740 dan 2470, tinggi badannya 47 dan 46. Kalau untuk prosesnya sendiri kebetulan sesar, tapi mungkin yang lebih paham biar langsung dokter aja ngejelasin secara lebih detail masalah proses persalinannya, karena kalau kita kurang paham ya. Yang jelas kita tahu itu prosesnya namanya sesar gitu. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Jadi selama kehamilan keadaan kedua janinnya sehat dan kita merencanakan jika memungkinkan akan bersalin dengan normal. Nah, pada saat pemeriksaan di akhir-akhir salah satu bayinya itu ada yang melintang ya saat itu, sehingga itu memunculkan risiko untuk lahir normal menjadi tidak layak. Nah, kita sudah merencanakan apabila dimungkinkan kita bisa bersalin di 17 Agustus karena bertepatan dengan usia kehamilan yang cukup gitu ya, 38 minggu ya. Ternyata ketentuannya berbeda, janinnya udah keluar duluan ya. Pada tanggal 9 itu terjadi kontraksi dan mulai sedikit ada pembukaan dan ada flag. Pada saat itu pas kita melakukan pemeriksaan bahwa janinnya salah satunya masih dalam posisi melintang, sehingga risikonya akan meningkat jika kita tetap melahirkan normal. Maka kita putuskan untuk melakukan bedah sesar yang alhamdulillah pada saat itu usia kehamilannya 36 hampir 37 minggu. Tadi dari sisi beratnya juga sudah disampaikan gitu ya, lucu sekali sih sebetulnya 2740 dan 2470 gitu ya, jadi tinggal terbalik aja angkanya gitu ya, bagus sekali dan alhamdulillah bayi dalam kondisi sehat. Nah, proses persalinannya pun berjalan alhamdulillah dengan lancar. Nah, bayi itu sendiri langsung ditangani oleh dokter anak pada saat itu, dokter Lindana. Mungkin barangkali ada tambahannya. Terima kasih. Malam-malam itu saya panggil akan ada situ bayi kembar prematur. Artinya dari segi anak itu suatu kegawatan. Jadi untuk itu kita harus siapkan tim itu, karena ada kemungkinan kan dia prematur, dia kembar, kemudian bisa dirawat di NICU, neonatal ICU. Jadi kita siapkan bagian, kita siapkan 2 tim untuk masing-masing bayi. Satu tim itu terdiri atas 3 orang, 1 dokter, 2 perawat, saya dan 2 perawat. Kita siapkan. Alhamdulillah dengan antenatal care yang dilaksanakan oleh dokter itu semua berjalan bagus. Jadi bayinya walaupun prematur kembar, lahir alhamdulillah bagus, air bagus. Kita tolong di tempat pertolongan bayi, setelah tubuhnya hangat, bayi nangis bagus, oksigen ke saturasi oksigennya bagus, jantungnya bagus. Katakan Pak, sambil kita nunggu tubuhnya bagus, silakan diatani, sampai kita nunggu suhunya sampai 36,5. Setelah semua selesai, kita coba, penting sekali dalam kehidupan bayi baru lahir adalah menyusu dini, inisiasi menyusu dini, skin to skin, kontak dengan ibunya. Supaya oke, dua-duanya kita bawa ke ibunya untuk ketemu lagi sama ibunya, karena bayi dalam kandungan itu sudah kenal dentuman ibunya, sudah kenal suara ibunya, sudah kenal bau ibunya. Dia stabil, kita bawa ke ibunya untuk belajar susu. Nah,
situ dari CBS kita 10 menit, oke, baru kita nanti kita lanjutkan fungsinya di kamar. Berarti salah satu bayi ada yang prematur ya? Atau dua-duanya prematur? Kehamilan pasti dua-duanya prematur, Oh. 36 minggu. Tapi beratnya, walaupun beratnya cukup, tapi itu usia kehamilan prematur 36-37 minggu. Di bawah 37 minggu namanya prematur. Dok, tapi ada perbedaan berat di antara kedua bayi nih. Ini kan kembar ya. Itu gimana, Dok? Asupan nutrisinya atau seperti apa, Dok ya? Ada perbedaan berat di antara kedua bayi? Ya, pastinya setiap kehamilan kembar tidak mungkin memiliki berat yang sama. Tapi pertanyaannya bagus sekali, berapa sih berat yang bisa ditoleransi bahwa itu dianggap normal? Itu kurang lebih di bawah 25%. Nah, pada kasus ini relatif sekitar 10 sampai beberapa belas persen saja. Jadi bukan tidak mendapatkan asupan, tapi memang ada janin yang lebih besar dan satunya lebih kecil yang masih wajar, sehingga kita melihat dalam perkembangan di dalam rahim, kita menghitung berat janinnya pada saat itu. Saya sampaikan kepada Mas Ayu dan Mas Kausar bahwa ini kakak lebih besar sedikit dibandingkan adiknya, dan makanan yang disampaikan dari ibu lewat tali pusar kita hitung memenuhi kriteria normal, sehingga tidak ada asupan yang berkurang atau yang dianggap tidak baik yang harus dilahirkan bayinya sebelum waktunya. Seperti yang disampaikan oleh dokter Lindana tadi, bahwa secara usia prematur itu di bawah 37 minggu. Jadi kita bilang bahwa ini prematur atau tidak prematur. Tapi 36 itu disebut agak sedikit berbeda dalam sisi bagian kebidanan dan kandungan, disebut dengan late prematur. Sehingga apa? Menyerupai, mirip dengan cukup bulan. Tapi tetap kita melakukan standar sesuai apa yang sudah kita terapkan di rumah sakit. Kita siapkan jika memerlukan NICU, kita sudah siap. Semua modalitas sudah kita siapkan, sehingga jangan sampai jika diperlukan kita baru bersiap-siap. Dan alhamdulillah hasilnya baik, dan NICU atau neonatal ICU tidak diperlukan, dan bayi pun dapat attachment langsung sama ibu, dan dia bisa mendengarkan suara denyut jantung janinnya. Dia sudah bisa berupaya untuk mengawali daripada laktasi. Clara, gimana nih? Di keluarga ada gen kembar apa enggak sih? Kok tiba-tiba langsung kembar gini? Jujur kaget awalnya tiba-tiba pas cek ini kembar gitu kan. Sambil berjalannya kehamilan ya akhirnya kita cari tahu sebenarnya kenapa, karena kebetulan kata dokter ini ada kemungkinan identik ya, Dok ya. Kalau identik kan berarti harusnya mungkin ada gen kembar gitu. Akhirnya ya diselidikin gitu, ternyata dari pihak suami ada gen kembar, tapi jauh banget, kebetulan buyutnya suami yang kembar gitu. Gimana, kerepotan nggak anak kembar ini? Mau dibilang repot atau capek ya capek pasti, satu aja mungkin capek kali ya, tapi ya udah dinikmatin aja, disyukurin. Dan kebetulan suami juga sangat banyak membantu banget di rumah, jadi ya alhamdulillah bisa kita handle sih sejauh ini berdua. Ayolah, Yang pasti ya kalau ditanya berat ya berat banget gitu ya, berat. Terus juga kita pasti worry gitu kan, takut kenapa-napa, karena kebetulan banyak resiko juga kan, Doknya kebetulan kalau hamil kembar gitu. Cuman ya dinikmatin aja sih, dan kebetulan juga kalau dokter ini nggak nakut-nakutin, nggak banyak ngasih pantangan gitu. Jadi ya udah, kamu mau makan apa aja juga ya gitu. Terus mau ngapain aja juga dilakuin. Ya makanya alhamdulillah sampai terakhir kita harus lahiran secara mendadak pun juga aku masih fine aja gitu, kayak nggak ada rasa takut, nggak ada rasa gimana gitu. Jadi semuanya benar-benar dinikmatin banget dari proses kehamilan sampai lahir, sampai sekarang juga mereka udah mau masuk 2 minggu gitu. Dok, bener nggak sih, Dok, mitos anak kembar itu kalau satu sakit satunya lagi ikutan sakit gitu sih, Dok?
Pastinya tidak. Oh. Tapi mungkin akan lebih baik lagi kalau dokter anak yang jawab. Ya, dia kita kemungkinan sakit satu sakit karena dia solidar itu enggak, mungkin karena dia dekat, dia Tapi kan selama ini mitos ya dok ya? ya, Berarti mitos ya selama ini ya? ya, itu hanya mitos. Hmm. Yang kemungkinan itu karena misalnya karena sakitnya di pernapasan ya, karena mereka dekat ya, dekat dengan ibunya ya pasti saling tular. Tapi yang tak terlupakan adalah susu ibu. Susu ibu bayi prematur, susu ibu prematur dengan kembar itu istimewa. Karena dia kan belum cukup tumbuhnya, dan di bayi itu 20 sampai 36 minggu tumbuhnya paling cepat. Nah, dia untuk hamil 36 minggu ya. Jadi susunya diproduksi dengan kondisi supaya dia bisa tumbuh dengan sempurna di dalam kandungan. Jadi nomor satu, susu ibu saya selalu katakan pada Clara bahwa yakin susu ibu cukup. Susu ibu paling istimewa, nggak ada susu formula apapun yang mirip susu ibu. Jangan dikatakan bahwa di susu ibu itu ada 300 item penting untuk seorang bayi. Susu formula kan susu sapi, dibuat dengan golden standardnya susu ibu. Kita kalau bisa nambah 75, hanya 25%. Jadi walaupun susu ibu sedikit, tetap usahakan supaya dapat yang 300 item. Untuk kalori cairannya dicobakan dengan DK, kalau bisa juga terpaksa dengan formula. Kan itu tetap dengan Berarti harus ASI ya? harus, kan itu paling itu kan. Alhamdulillah sih sejauh ini kita upayain banget untuk masih eksklusif, karena benar-benar dari Brawijaya, dari dokter itu semua support untuk ayo harus ASI gitu. Jadi benar-benar disupport dari pasti rumah sakit sampai kita kontrol kemarin itu semuanya disupport untuk harus ASI gitu. Jadi ya udah, kita juga di rumah berjuang sebisa mungkin ASInya ayo terus gitu. Kalau misalnya babynya masih adaptasi sama kita, ya udah kita coba pumping dulu aja, seenggaknya dapat ASInya dulu gitu. Jadi ya udah kita berjuang sebisa mungkin, dan suami juga support banget di rumah untuk bisa produksi ASINya supaya bisa. Jadi dia kadang bantu pijitin, kadang dia juga bantu ayo bisa-bisain banyak gitu. Jadi support banget gitu, alhamdulillah. Nah, tadi proses dari